Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Nurlela dari kelas 10 AKL 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan nilai akun-akun setiap buku besar yang belum mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Tujuannya, pertama, setiap rekening real, khususnya rekening aktiva dan rekening utang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Setiap rekening nominal, khususnya rekening pendapatan dan biaya, menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui oleh suatu periode. Akun yang perlu disesuaikan, pertama ada beban dibayar di muka, kedua pendapatan diterima di muka, ketiga piutang pendapatan beban yang masih harus dibayar, keempat penyesuaian aktiva tetap, kelima pemakaian perlengkapan. Pertama, untuk beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya dikelompokkan sebagai harta atau aktiva, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Beban ini merupakan harta perusahaan yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Contoh dari akun beban dibayar di muka adalah sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan sebagainya. Untuk pencatatannya, beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai harta atau dicatat sebagai beban. Berikut ilustrasi pencatatannya. Saya terus ini. 2. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai utang atau kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh dari akun pendapatan diterima di muka adalah sewa diterima di muka, bunga diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan sebagainya. Pencatatan ini juga didapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai utang, kedua dicatat sebagai pendapatan. Berikut contohnya. 3. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Contoh akun pendapatan yang masih harus diterima adalah bunga yang masih harus diterima, piutang bunga, sewa yang masih harus diterima atau piutang sewa, dan sebagainya. Berikut ilustrasi pencatatannya. 4. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah menjadi kewajiban, dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau dilakukan pembayarannya. Contoh akun beban yang masih harus dibayar adalah gaji yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, dan sebagainya. Berikut contoh ilustrasi pencatatannya. Dan kelima, ada penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap adalah berkurangnya kemampuan suatu aktiva tetap untuk memberikan manfaat ekonomis secara berangsur-angsur sejalan dengan perjalanan waktu. Contoh akun aktiva tetap adalah peralatan kantor, peralatan toko, kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan sebagainya. Besarnya nilai penyusutan aktiva tetap dicatat sebagai beban penyusutan aktiva tetap D, tetapi tidak langsung dicatat pada aktiva tetap yang bersangkutan karena aktiva tetap harus dicatat sebesar harga perolehannya. Akun yang dipakai adalah akumulasi penyusutan tetap K, yang merupakan akun kontrak aktiva tetap tersebut. Berikut ilustrasi pencatatannya. Dan terakhir, keenam, ada pemakaian perlengkapan. Perlengkapan adalah barang yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka waktu 1 tahun. Pada akhir periode akuntansi harus dihitung berapa perlengkapan yang sudah terpakai dan berapa perlengkapan yang masih tersisa. Contoh akun perlengkapan adalah perlengkapan toko, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Berikut ilustrasinya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan lain sebagainya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.